Hampir satu abad berlalu, kita menghadapi sebuah ironi. Bahasa Indonesia yang dulu dipilih sebagai bahasa persatuan, kini mulai menggantikan fungsi bahasa ibu. Bayangkan seorang anak kecil yang lahir dan tumbuh di tanah Jawa. Sebagai orang Jawa, tetapi tidak bisa membedakan arti kata nyumun atau numun. Atau seorang remaja di Sulawesi Selatan yang hanya tahu kata Makassar sebagai nama kota. Bukan bahasa yang dulu digunakan leluhurnya untuk merantau ke seantero Nusantara. Kini, di banyak rumah tangga Indonesia, percakapan sehari-hari sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Bahkan, di beberapa keluarga, mengenalkan bahasa ibu yang sesungguhnya tidak lagi relevan. Ini bukan sekadar pergeseran bahasa, ini bisa jadi tanda yang perlu kita perhatikan. Hai teman pembelajar, sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ia lahir dari akar bahasa Melayu, disepakati secara sadar oleh para pejuang bangsa untuk menyatukan keragaman Indonesia yang luar biasa. Ribuan pulau, ratusan etnis, dan ratusan bahasa daerah. Pada saat itu, bahasa Indonesia bukan bahasa ibu mayoritas rakyat, tapi kita sepakat menggunakannya demi masa depan bersama. Hampir satu abad berlalu, kita menghadapi sebuah ironi. Bahasa Indonesia yang dulu dipilih sebagai bahasa persatuan, kini mulai menggantikan fungsi bahasa ibu. Di sekolah, media, bahkan di rumah, anak-anak generasi sekarang lebih fasih berbahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah. Banyak orang tua sengaja tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anaknya karena dianggap kurang modern atau mungkin tidak berguna secara akademik. Maka lahirlah generasi yang tercerabut dari akar budaya dan identitasnya. Mereka tidak hanya meninggalkan bahasa ibu mereka, tetapi juga merasa asing, bahkan terkadang bersikap memusuhi terhadap budaya leluhur mereka sendiri. Menurut data KKLP, Pelindungan Bahasa dan Sastra, 8 bahasa daerah di Indonesia telah punah. 5 kritis dan 24 lainnya terancam punah jika tidak segera dilestarikan. Di wilayah seperti Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, banyak bahasa daerah kini hanya dituturkan oleh segelintir orang tua. Bila tidak diwariskan, bahasa itu akan lenyap bersama kearifan lokal, dongeng, pantun, dan cara pandang dunia yang terkandung di dalamnya. Yang perlu kita pahami, bahasa Indonesia tidak sedang berkompetisi dengan bahasa daerah. Keduanya bisa dan sudah semestinya hidup berdampingan. Satu untuk menyatukan kita sebagai bangsa, satu lagi untuk mengakar pada jati diri dan warisan budaya. Justru ketika anak-anak bisa menguasai keduanya, mereka tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga penerus warisan budaya yang luhur. Mengajarkan bahasa daerah kepada anak bukan berarti mundur ke masa lalu, tetapi melestarikan fondasi masa depan. Karena ketika satu bahasa punah, satu dunia pun ikut hilang. Jangan biarkan bahasa ibu kita menjadi bahasa asing di tanah sendiri. Bahasa Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Tapi jangan lupakan bahwa fondasi rumah itu dibangun dari bahasa-bahasa ibu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rawat keduanya karena dari keberagamanlah kita tumbuh. Dari kebenikaanlah kita kuat. Dan dari bahasa kita bisa bertahan sebagai bangsa yang benar-benar Indonesia. Saya Rahmi Yulianingsih, sampai jumpa di Binus First Bahas Bahasa episode selanjutnya.